Halo guys, welcome back to Bowler Blue Indonesia YouTube channel. Hari ini kita mau ngomongin tentang IBL nih, Indonesian Basketball League. Senang banget kita Liga Basket Indonesia udah kembali dan udah berjalan juga 1 minggu. Nah, ini pendapat kita tentang 10 pemain terbaik so far ya, atau bisa dikatakan kayak semacam MVP ladder dari nomor 1 sampai 10 menurut pendapat kami aja. So, yuk kita mulai. By the way, ini video ini direkam ini hari Senin siang ya. Jadi pertandingan hari Senin malam between Prawira Bandung melawan NSH dan juga Indonesia versus Amarta ini belum masuk, dan juga Pelita Jaya juga belum bermain di minggu pertama ini. Jadi kita mulai ya dari peringkat ke-10 menurut kami. Nah, di peringkat ke-10 ada pemain muda guard dari Amarta Hang Tuah bernama Fisharul Amir, atau suka dipanggil dengan If. Nah, dia udah bermain 3 game so far dengan menit per gamenya itu 28 menit per game, dan juga statsnya ini mantep banget sih, 15 poin per game, 6 ribuan per game, dan juga 3 assist per game. Kalau gue sih lihat dari If ini tahun lalu nih, sempat ada beberapa momen dia tuh spark lah untuk Amarta, tapi tahun lalu bisa dikatakan mid play-nya kan agak kurang, karena kan juga banyak pemain import yang bermain, hanya bermain 11 menit per game. Tapi di season ini, walaupun timnya belum berhasil meraih kemenangan, tapi di 3 game itu dia bermain dengan sangat efektif ya. Tembakan 3 angkanya juga deadly. Dia udah 3 game, poinnya pertama itu 13, lalu 17, lalu 15, dan juga bisa dilihat dia tuh juga punya inside game yang bagus, drive-nya, jadi bisa fake drive. A very good player. And nice future ini buat If yang baru berumur 24 tahun. Oke, next kita ke peringkat ke-9. Nah, di sini ada pemain senior nih yang udah lama gak datang ke Indonesia, tapi tahun ini dia comeback lagi bersama NSH Mountain Gold. Namanya adalah B-Boy atau Ibrahim Engguio Lopez. Nah, B-Boy ini nih pas game pertamanya lawan Indonesian Patriots terlihat kayak mungkin masih adjusting ya. Dia coba bermain, dia cuma berhasil poin 6 poin. Tapi di 2 game terakhirnya dia bermain sangat efektif. Dia melawan SM, dia berhasil mencetak 13 poin dan juga 9 rebound. Lalu di game terakhir melawan West Bandit, di mana mereka comeback, dia berhasil bermain, fantastis banget. 28 poin, 8 rebound, dan juga 3 assist. Nah, jadi B-Boy ini sementara so far dengan 16 poin per game, dan juga 8 rebound per game, dan 2 assist per game. Dan juga bloknya juga tinggi, di 1,7. Bisa dibilang ini B-Boy, we all know lah the quality of B-Boy. Dia juga sering main buat timnas kita dulu. Dan dengan experience dia, harusnya sih dia bakal bisa lebih panas lagi, dan bukan gak mungkin dia itu naik di MVP ladder season ini. Oke, next. Kita ke peringkat ke-8. Nah, di sini nih ada pemain yang bisa dikatakan lagi menuju prime-nya dia ya, di umur 26 tahun, yaitu Kevin Moses Potirai. Nah, Kevin Moses ini adalah kapten untuk Louvre Dewa United Surabaya. Dan tahun lalu we all know Kevin Moses, dia udah bermain cukup lama di IBL dan juga sempat mewakilin timnas Indonesia 3x3 di World Cup. Jadi pengalaman juga udah banyak. Tapi tahun lalu bisa dikatakan minute play-nya gak terlalu banyak ya, only around 11 minutes per game. Nah, tapi di season ini dia berhasil menjadi pemain yang sangat dipercaya di Louvre nih. Dia udah 3 game ini yang ada 2 wins, 1 loss. Dia berhasil mencetak 16 poin per game, 4 rebound per game, dan juga 3 assist per game. Dengan minute play, dengan 30 minutes per game. Yang naik 3 kali lipat dibanding season lalu. Dia terlihat very mature di season ini. Bisa lihat, dan juga very hustle. Dia juga bisa lihat kalau pas lagi di game, dia suka mengatur teammate dia. Dan bisa dikatakan the sky's the limit ya for Kevin Moses. Dengan stats seperti ini, harusnya sih bahkan masih bisa improve lagi nih dengan untuk Louvre Dewa United Surabaya. Oke, kita next ke nomor 7. Nah, ini pemain paling muda ya di MVP ladder kita di seri pertama nih. Di peringkat ke-7 ini ada Yuda Saputra dari Indonesia Patriots. Umurnya baru 22 tahun. Nah, Indonesia Patriots ini udah 4 game ini unbeaten. Dan mereka mengalahkan tim-tim yang bisa katakan juga tim yang kuat dan senior. Dan di 4 game ini, Yuda yang memiliki minute play 26 menit per game, dia mainnya all around banget. Dia 13 poin per game, 3 rebound per game, 4 assist per game, dan juga 1,5 steal per game. Bisa kita lihat dari
game terbaik dia kemarin, yaitu melawan Prawira Bandung, di mana dia mencetak 3 angka yang krusial di sisa 30 detik. Yuda ini memiliki mental yang kuat ya, dia gak takut untuk mengambil a good shot untuk timnya, dan juga dia tuh juga memiliki court vision yang baik, dan bisa kita lihat dari 4 assist per game ini. Very bright future for Yuda, dan bukan tidak mungkin sih dia bakal naik juga di MVP ladder ini jika timnya Indonesia Patriots terus menang seperti sekarang. Oke, next kita ke peringkat ke-6. Nah, peringkat ke-6 ini ada finalis IBL MVP season lalu ya, yang baru aja pindah tim. Pengalaman juga ada banyak, dia juga terpilih timnas recently. Nah, pemain itu adalah Widianta Putra Teja atau dipanggil Widi. Nah, Widi ini bermain untuk tim barunya yaitu West Bandits Solo. Nah, bisa kita lihat dari game-game yang kita nonton ya, Widi ini main minute play-nya ini banyak banget, kayak bisa dikatakan tuh kayak hampir full game selalu main dia, sampai 35 minutes per game. Nah, average dia ini juga fantastis ya, 13 poin per game, 6 assist per game, dan juga 5 rebound per game. Nah, Widi ini bisa dikatakan walaupun dia bermain sama beberapa pemain senior ya di West Bandits, seperti Kapringgo dan juga pemain-pemain lainnya, Widi ini bermain kayak very poised gitu. Dia kelihatan gak kalah tenang sama veteran. Dia juga tahu kapan untuk drive, kapan untuk shot. Sempat juga di game lawan Hang Tuah dia wangi banget itu, di mana dia 21 points, 10 rebound dengan 3 3-pointer. Dan bisa dikatakan ini bukan gak mungkin ya, Widi kan tahun lalu masuk top 3 di IBL MVP kandidat. Bukan gak mungkin juga dia tahun ini bisa menang, apalagi kalau dia bisa membawa timnya West Bandits Solo ini untuk mencapai hasil yang maksimal. Bravo untuk Bro Widi. Oke, next. Nah, ini peringkat ke-5 ini bisa dikatakan sebenarnya umurnya ini belum sampai senior banget ya, tapi kayak udah lama banget dia di liga. Nah, ini very underrated. Nah, nama ini ada Azarian Praditya atau biasa dipanggil Bro Adit, di mana dia adalah seorang kapten untuk Bima Perkasa Jogja. Nah, BPJ ini baru bermain 2 game ya. Tapi di 2 game ini Mas Adit ini bermain bener gila banget, man. Dia kayak wah mantep banget sih dia dari 2 game yang kita nonton ini, Fes Bali, Fes Louvre. Nah, di game pertama ini Fes Bali dia tuh mencetak 20 poin, 12 rebound dan 3 assist dan the win. Dan Fes Louvre dia juga mendapatkan kemenangan dan bermain fantastis banget, 19 poin, 3 rebound dan juga 7 assist. Mas Adit ini bisa dikatakan dia tuh juga udah lama banget main di liga. Saya ingat dulu pernah lihat dia main tuh untuk NSH zaman dulu banget, di mana dia nge-score banyak. Namun belakangan ini mungkin karena mungkin juga kayak ada pemain-pemain import, dan juga mungkin Mas Adit jadi lebih berubah menjadi seorang kayak lebih ke defender ya. Di tahun lalu aku ingat ada satu game di mana dia mencetak 4 or 5 steal gitu. But this season I think di mana semua bermain adalah lokal, Mas Adit mengambil kesempatan itu, dan dia juga sebagai kapten, dipercaya juga sebagai kapten. Dan mungkin sistem dari Coach David cocok untuk dia, sehingga dia bermain fantastis banget sih di 2 game ini. Kita lihat ya apa yang akan bisa Bro Adit lakukan di the rest of the season melawan lawan lainnya. Bravo. Oke. Nah, ini next. Ini juga pemain yang baru pindah nih. Ini juga pemain yang very pengalaman, umurnya udah 30 years old. Tahun ini pindah ke tim baru, dia juga banyak pengalaman, mendapatkan medali perak di SEA Games Round 3 kemarin. Nah, namanya adalah Mas Surliadin dari Aceh. Nah, Mas Surliadin ini mainnya kan forward ya. Nah, tahun lalu ini dia di Prawira Bandung, dia minute play-nya ini 14 minutes per game aja. Tapi tahun ini dia bersama dengan tim barunya Bali United, dia menjadi salah satu pemain senior dan paling dipercaya, di mana dia bermain dengan 35 minutes per game. Nah, average-nya ini juga, dia sih jack of all trades ya. Dia kayak di semua lini tuh ada. Dia point bisa, rebound bisa, assist bisa, steal pun juga bisa. Nah, di 3 game ini, di mana mereka mendapat 2 menang dan 1 kekalahan, Bro Surliadin ini berhasil mendapatkan average 11 poin per game, 12 rebound per game, 3 assist per game, dan juga league leading steals nih, 3,67 steal per game. Ini
Mas Suryadin ini terlihat very poise ya. Dia main tuh kayak ada di semua tempat gitu. Dia tuh kayak rebound, ada itu ngepoint, ada itu nge-steal. Kayak dilihat pas game-game yang kemarin saya tonton, Mas Suryadin ini benar-benar can be the most improved player, bahkan MVP dengan performanya seperti ini, dan juga timnya yang mendukung, yang ada banyak pemain muda dan juga banyak pemain senior. So, bravo untuk Mas Suryadin, playing really well in these 3 games with his new team, dan bukan gak mungkin juga ya, ini Mas Suryadin ini bisa menjadi MVP di season ini. Amazing. Oke, sekarang peringkat ketiga. Nah, ini adalah ya, langganan timnas lah. Ini salah satu pemain terbaik Indonesia. We all know him. Abraham Damar Grahita from Prawira Bandung. Nah, Kak Abraham ini udah bermain selama 4 game. Dengan minute play-nya nggak terlalu tinggi ya. Sedang aja, 26 menit per game. Tapi rata-rata sih very good. Dimana dia bermain dengan 14 poin per game, 4 rebound per game, dan juga 3 assist per game. Bisa dilihat dia adalah pemain yang di a very stack Prawira Bandung tim. Dia adalah pemain yang paling dipercaya untuk dikasih bola di clutch time atau crunch time, di mana kita bisa lihat kemarin banyak banget buckets di saat-saat genting, dan timnya juga bermain dengan bagus ya, 3 menang 1 kalah, 3 menang 1 kalahan. Dan Mas Abraham ini bisa dikatakan, we all know him lah, he's very talented, he's a very great player, dan bukan gak mungkin dia back-to-back MVP. Shout out untuk Mas Abraham, keep up the good job. Oke, sekarang nomor 2 nih. Nah, ini juga very experienced this player, very strong, very talented, bisa semuanya lah, bisa dikatakan lah. This guy name is Jamar Andre Johnson di posisi kedua. Dia sementara ini di 3 game ini rata-ratanya sih nice banget ya. 33 minutes per game, 21 poin per game, 12 rebound, dan juga 5 assist per game. Bisa dilihat beberapa momen itu dia kayak carrying the Louvre team gitu. Di saat mungkin Louvre sempat kehilangan fokus sebentar, Mas Jamar langsung masuk dan mengembalikan ritme dengan baik dengan skor-skor drive kerasnya. Dan dia pun juga sempat ada satu game tuh wangi banget lawan Pacific Cesar, di mana dia tuh mencetak 5 3-pointer untuk 31 poin, 13 rebound, 6 assist waktu itu. One of the best game till date. Dan juga lawan Satya Wacana dia sempat dia mencetak rata-rata yang gila juga di sini. 26 poin, 15 rebound, dan juga 6 assist. Nah, Jamar, we all know Jamar lah. He's very strong, kayak di semua dia bisa main, kayak bisa dikatakan semua posisi kalau di Indonesia. Mau main guard bisa, mau jaga big man bisa, loncatnya juga tinggi, defense-nya juga bagus. So, dia juga mencetak 2 steal per game nih di season ini, salah satu top 5 juga. So, Jamar is playing really well and wish you all the best. Bukan gak mungkin banget ini jadi MVP. Ini one of the strongest kandidat bisa dikatakan untuk MVP. Shout out to Jamar. Oke, and the number 1 player untuk IBL MVP ranking atau MVP ladder versi Bola Bro di seri pertama ini adalah the legendary Mas Arki Dikania Wisnu. Nah, Mas Arki ini, happy birthday juga untuk Mas Arki, hari ini ulang tahun. He's playing, very amazing sih di season. Bisa dilihat tuh kayak LeBron Indonesia ya, dari 4 game ini ya, mainnya tuh strong banget, very poised. Dia kadang bisa, dia tahu kapan nembak, tahu kapan passing, tahu kapan rebound, tahu kapan drive, dan drive-nya juga bisa dilihat lah. Very smart, kadang bisa euro, kadang bisa power, spin move, pump fake, like the whole package lah. Dan dia juga kelihatan banget bisa memimpin teammate Satria Muda dia yang very talented, dan semua bisa dilihat sangat respect sama dia. Average-nya season ini very nice, 18 poin per game, 12 rebound per game, dan juga 6 assist per game. Dan bisa dilihat di akhir game tuh selalu, kalau lagi ketat tuh selalu SM mempercayai banget kepada Kak Arki ini untuk mengatur serangan dan menghasilkan poin. And umurnya 33 tahun, but he's aging like a fine wine ya. Kayak makin hari makin strong, kayak very experienced juga. And bisa dikatakan lah, Mas Arki udah dapat hampir semua lah achievement di IBL selama karirnya, tapi bukan gak mungkin dia tahun ini bisa menambahkan achievement itu, mungkin championship, mungkin MVP.
it could be very possible kalau performanya tetap begini terus atau bahkan naik. So, mantap Karki, happy birthday, and you're doing a great job. And kita pecinta basket Indonesia senang banget melihat kamu bermain di performa tertinggimu seperti ini. Very nice. Oke, segini dulu guys untuk seri pertama dari, ya, bisa dikatakan IBL Talks kita lah dari Bola Indonesia. Shoutout juga untuk IBL yang udah berhasil menjalankan IBL Bubble ini dengan sukses ya, sehingga kita pecinta basket Indonesia nih senang banget kayak dapat tontonan yang bermutu banget, banyak banget game yang seru, banyak pemain muda, pemain senior comeback, dan juga banyak pemain yang udah lama kita gak nonton balik. Wah, ini benar tonton yang luar biasa banget buat kita. Shoutout to IBL and shoutout to all the players, coaches, staff yang bisa menjalankan yang bisa memberikan performa terbaik, dan kita gak sabar tonton terus sampai akhir season ini. Thank you very much sudah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, komen pendapat kamu. Mungkin ada pemain yang layak masuk untuk untuk ke MVP ladder untuk next video. Jangan lupa komen kita, dan jangan lupa untuk terus nonton IBL dan terus dukung basket Indonesia. Salam!